sedih ketika beliau mengatakan, ya saya berharap sih nanti ada banyak lagi padat modal di sini sehingga nanti upah-upah bisa lebih naik itu ketika menghadapi buruh ya, beliau menyampaikan begitu. Nah, karena beliau ini memahami kebutuhan daerahnya, beliau berani mengambil langkah yang sebenarnya pahit, yaitu berseberangan dengan buruh. Makanya kan dia kemudian kan dihujat-hujat ya kan. Kasihan sih sebenarnya gitu. Padahal one day buruh-buruh itu akan berterima kasih ke Pak KDM. Ke KDM ya menurut saya. Kenapa? Karena kebijakan yang dia ambil untuk ada di tengah-tengah itu sebenarnya menyelamatkan dunia usaha tempat mereka bekerja. Berarti KDM nggak nyari elektabilitas dari. Iya. Salah lu bilang mau jadi presiden. Kagak. Ini buktinya dia berani loh. Dia melindungi ini ya, pabrik-pabrik yang kalau dia nyari, itu, saya pikir kalau dia nyari elektabilitas bukan ini yang diambil. Bukan ini. Dia mainan medsos ya? Iya, pasti dia gini, maksud saya pasti dia ya mengambil aja yang memang dimauin buruh gitu. Iya. Gitu. Jadi maksudnya mendingan gubernur yang sekarang bukan dibanding yang dulu. Bukan gitu mendingan gubernur yang kelihatannya suka ngonten, kelihatannya begitu. Tapi nyata ya dibanding gubernur yang kelihatannya baik gitu, tapi ternyata di belakangnya nggak sesuai gitu misalnya. Siapa itu maksudnya? Enggak, KDM ini. Siapa tuh? Jadi kan KDM gubernur Jabar emang suka konten semuanya. Iya, tapi minimal ternyata KDM gitu-gitu dia lebih berani dan lebih tegas ya untuk urusan. Enggak, clear dulu. Apa maksudnya gitu-gitu? Ini perlu jelas. Saya sering konten, sering saya gini loh ya, kalau menurut saya juga ya, kalau KDM itu ngonten gitu, apa sih salahnya gitu? Menurut saya kita jadi tahu sih apa yang jadi program-program dia, apa yang sedang dilakukan ya. Ya terlepas orang suka nggak suka ya itu oke aja gitu kan, terserah aja gitu. Masing-masing orang tidak bisa dilarang untuk memiliki POV yang berbeda gitu. Seandainya semua bupati dan wali kota punya pemikiran yang sama dengan KDM, menjaga pabrik atau perusahaan padat karya di daerahnya, mungkin itu bagus banget ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau menurut saya gini ya Mas, sekarang itu kan upah berawal dari Dewan Pengupahan yang ada di kabupaten dan kota. Ya kan, Dewan Pengupahan merekom itu ke bupati dan wali kota. Bupati, wali kota merekom kemudian di Dewan Pengupahan yang ada di provinsi kan. Dan kemudian gubernur dari rekom ini membuat keputusan. Nah, saya melihat ya, selama saya jadi ketua Apindo ini, itu dan bahkan sebelum saya jadi ketua Apindo di Jabar, saya jadi ketua Apindo juga di Sukabumi. Fenomena yang terjadi itu selalu kepala daerah kota dan kabupaten itu mostly ya tidak tahan tekanan gitu. Jadi membuat rekomendasi yang sebenarnya berbeda dengan aturan yang berlaku. Ini pasti nanti dicuplik ini. Mukanya udah kelihatan soalnya. Udah mancing-mancingnya dia gila soalnya. Iya, sambil gini-gini. Kenapa Mbak mereka buat rekomendasi yang nggak sesuai dengan yang disepakati di Dewan Pengupahan? Nah itu dia ya. Saya kok ya tekanan ya, utamanya tekanan dari teman-teman serikat itu juga luar biasa. Terus ada lagi mungkin kepentingan-kepentingan popularitas, elektabilitas dan segala macam seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa keputusan upah itu, saya pernah ditanyakan, itu politik apa ekonomi gitu kan. Sebenarnya kalau keputusan apapun menurut saya yang berdampak besar pasti melibatkan politik juga gitu pasti. Tetapi jangan sampai itu mengorbankan industri yang sebenarnya berjasa untuk pertumbuhan ekonomi yang ada daerah itu. Nah, dan zaman sekarang Mas, ya tadi saya udah nyebutin belum, sebenarnya para calon investor dan para investor itu kan sudah memiliki akses yang banyak ya terhadap informasi-informasi yang ada di daerah ya kan. Nah, di mana kita bisa tahu tracking, tracing
Apa sih sebenarnya sudah dilakukan seorang kepala daerah di kabupaten atau kota, bagaimana mereka mengelola masalah yang ada di situ, bagaimana mereka menjaga kondusivitas dunia usaha, termasuk bagaimana mereka itu membuat keputusan terkait upah. Dan ujung-ujungnya upah itu tetap aja popularitas gitu ya maksudnya, Mbak? Maksud siapa nih? Ini kayaknya udah menentukan pilihan mau langsung apa nggak langsung, kayaknya udah bisa nebak kita. Jadi maksudnya mungkin berarti sebenarnya keputusan tentang upah itu tidak bisa diputuskan dalam urusannya dengan hanya kebijakan politik. Betul. Karena upah itu kan ada hitung-hitungan dan kepentingan politik yang paling penting sebenarnya. Jadi ada hitung-hitungan produktivitas, jumlah tenaga kerja, inflasi dan lain-lain, dan itu udah dihitung, udah disepakati, tiba-tiba ada surat rekomendasi baru sehingga membuat akhirnya berantakan. Nah kalau kayak begini terus kan berarti dampaknya jadi tidak bagus buat iklim investasi kita ya Mbak? Iya sebenarnya dari beberapa investor aja, calon investor tuh udah nanya misalnya ke saya, Bu Ning, saya mau dicoba dicarikan misalnya tempat untuk usaha, tapi jangan daerah ini itu ada tuh. Gitu ya? Iya, terus kan saya penasaran juga ya karena kan dia orang asing gitu. Saya tanya kenapa? Ya, saya tahu di sini nih misalnya keamanan tidak terlalu ini, misalnya banyak gangguan gitu-gitu, terus apa-apa ya, ada gitu, termasuk upah, termasuk ormas. Ormas ya tadi tuh gangguan, gitu-gitu. Mbak Ani kan punya pabrik, atau teman-teman yang di Jawa Barat, ormas juga sama kayak impor ilegal, nggak bisa diberantas. Karena tiap rezim di daerah itu pasti bawa ormas sendiri. Beda nama aja, sama seragam ya. Bukan saya yang ngomong. Tapi tetap ada kan ormas Mbak? Ada lah, ada. Udah Mbak cukup Mbak, nanti kita baru disamperin kan, nggak usah kita sebut. Kita aja ngeri tuh, gila loh. Di negara demokrasi nih. Gimana nih negara demokrasi, masa kita nggak takut ngomongin itu. Mbak, ada yang bilang, misalkan ada di satu influencer ekonomi bilang, inilah bedanya Vietnam dengan negara lain. Di Vietnam itu kalau lu punya duit segini miliar, lu tinggal datang ke pemerintahnya, terus lu nanti dicariin tempatnya, mau bikin pabrik apa, SDM dicariin semua, lu aman dan gak ada ormas. Betul, itu betul. Betul. Oh betul Mbak? Itu betul, iya. Di kita nggak ada sistem kayak gitu, one stop shopping buat investor gitu. Misalnya temannya Mbak Ning bawa uang nih, datang gitu, Mbak, halo komandan, saya mau ini nih, invest. Jadi kalau di mereka itu bedanya ya di sini ini, ada investor mau masuk cari tanah, wah para mafia tanah ini udah ini gitu. Contoh misalnya ya, jadi hanya untuk biaya lahan aja udah tinggi. Gitu. Tapi kalau di sana dan ini dijamin gitu ya, kalau di sana tuh dijamin gitu bahwa ini memang kawasan industri, memang infrastrukturnya memang udah bagus. Bagaimana dari kawasan industri sampai ke pelabuhan, apa itu memang teratur. Sampai dicariin juga itu, buruhnya juga. Iya. Sampai harganya juga ditetapkan gitu Mbak. Harga apa? Harga buruhnya. Kalau buruh kan memang harga buruh emang buruh dijual gimana sih Mas? Bukan, maksudnya upah. Upahnya aturan men, ya tetap lah Mas. Kalau itu ikut aturan. Di sana jam kerja juga lebih banyak ya, 48 jam per minggu. Di kita itu 40. Jadi itu juga menjadi satu competitiveness dari mereka. Tapi tadi itu yang menarik yang tadi disampaikan. Kalau di sana memang tanah yang akan dibeli udah pasti itu aman. Kalau di sini udah beli tanah, ini terjadi ini di Cirebon terjadi. Udah beli tanah untuk industri, ternyata tiba-tiba beralih fungsi dia menjadi pertanian garam kayak gitu. Nah kayak gitu terjadi loh. Tapi alhamdulillahnya ya, sekali lagi ya, mereka datang ke KDM, KDM membantulah untuk mencoba memfasilitasi itu gitu. Jadi bisa jadi ternyata yang ada di situ itu bukan peruntukan industri gitu. Nah itu terjadi di kita. Padahal udah dijual ke investor ya? Iya gitu. Jadi kalau di sana kan enggak. Kalau di sini mah tanah kuburannya bisa dijual. Iya. Kalau di sini udah 2 sertifikatnya. 3. Jadi beli investor 1, taunya ada sertifikat lain. Iya sih kayak gitu.
Iya, harusnya ada one stop shopping untuk itu ya. Ya apa istilahnya ya? Ya kita sebenarnya selalu ada tuh Mas istilah kayak gitu. Ada, kita ada. Kita one stop shopping. Pintunya satu, jendelanya banyak ya katanya. Kayak bis tingkat ya.